Kalau kamu suka dan sering makan jamur, kamu pasti suka jamur madu. Jamur ini lebih besar daripada tanaman manapun. Semangka, pohon pinus, bahkan baobab, gajah saja juga kalah besar. Bahkan megalodon. Jamur ini menyelimuti berkilo-kilometer area hutan nasional Malheur di Oregon dan merupakan organisme tertua di bumi. Bahkan ada yang berumur 8.650 tahun. Saking besarnya hutan hujan Amazon, kita bisa menemukannya di 9 negara Amerika Selatan. Sungai Amazon membentang lebih dari 6.400 km dan merupakan sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Nil. Tapi ada satu sungai di Amerika Selatan yang lebih besar dibanding Amazon. Tepatnya 2 kali lebih besar, yaitu Sungai Hamza. Tapi kenapa nggak ada di peta ya? Karena letak sungai ini sekitar 4 km di bawah Amazon. Jauh di dalam Amazon, ada sungai yang namanya berarti direbus matahari. Sungai ini tidak benar-benar mendidih, tapi panasnya cukup kalau kamu mau merebus spaghetti. Sungainya beruap, itu menjadi pengingat bagi satwa liar untuk menjauh. Di mana ada sungai panas, biasanya ada gunung berapi di dekatnya. Tapi jarak gunung berapi yang paling dekat itu berkilo-kilometer. Koloni semut terbesar yang terdiri dari semut Argentina ditemukan di Eropa Selatan. Panjangnya sampai 6.000 km. Jarak New York ke LA saja cuma sekitar 4.000 km. Ada jutaan sarang dan miliaran semut pekerja di sana. Saking pintarnya, semut-semut ini mampu mengenali rekannya dari seberang koloni. Beberapa ilmuwan yakin mereka bahkan mampu menyeberang lautan karena semut jenis ini pernah ditemukan jauh di Selandia Baru dan Australia. Padang rumput terbesar dan tertua di bumi bukan berada di darat, melainkan di dasar laut Mediterania. Umurnya sekitar 100.000 tahun. Rumput laut yang membentuknya dinamai rumput Neptunus. Mungkin karena rona hijau kebiruannya yang unik. Penasaran seberapa besar? Lebih dari 2 kalinya luas New Jersey. Kawanan burung terbesar yang pernah terlihat terdiri dari sekitar 1,5 miliar burung yang berkerumun di atas Afrika. Mereka terbang super cepat, bisa sampai beberapa jam, dan ada ratusan juta burung dalam satu kawanan. Si cantik berparuh merah ini adalah salah satu burung paling umum di bumi. Hanya merpati dan ayam domestik yang mengalahkannya. Ada sekitar 20 sampai 22 miliar ayam di dunia. Untuk mamalia, tikuslah yang menguasai dunia. Ada tikus di mana-mana, dan banyak orang berpendapat jumlah tikus setara jumlah manusia. Ternyata ini salah total, tapi kadang memang terasa begitu sih. Kalau mau tinggal di zona bebas tikus, cobalah pindah ke Antartika. Malah ada bonusnya, di sana juga bebas semut. Tapi masalahnya, di sana juga zona bebas manusia. Coba bayangkan hewan paling langka dan mungkin hampir punah. Apa unicorn yang muncul di benakmu? Nah, di dunia nyata, Saola juga dijuluki unicornnya Asia karena tanduk uniknya. Dan peluang kamu melihatnya amat sangat rendah. Mereka mirip antelop, tapi secara teknis masuk kelas lembu. Para peneliti belum tahu banyak tentang mereka karena menemukannya saja sudah sulit. Pando, bukan panda, meski panda juga unik. Bukan cuma pepohonan atau hutan seperti yang banyak orang duga. Ini adalah koloni pohon aspen yang bergetar. Pepohonan ini mendapat namanya dari suara getaran aneh yang terdengar setiap kali angin melewati cabang-cabangnya. Semua pohon ini identik secara genetik. Di Utah, ada koloni pohon yang terdiri dari sekitar 47.000 aspen. Areanya mencakup 2 kali kota Denpasar. 32.000 tahun lalu, ada tupai yang suka sekali biji-bijian yang kemudian menimbunnya untuk dimakan nanti. Biji-bijian ini tetap tertimbun selama 32.000 tahun. Ini bukan cerita film kartun atau dongeng ya, ini kisah nyata. Para ilmuwan berhasil menemukan biji yang tersembunyi itu di dalam permafrost, sedalam lebih dari 30 meter. Dan bahkan menghidupkannya kembali. Imut juga bunga putih kuno ini. Kalau pernah menyusuri Sungai Mekong, kamu mungkin bertemu bola bercahaya yang bergerak lurus dari air ke udara. Penduduk lokal menyebutnya bola api naga. Ukurannya sangat beragam. Bola kemerahan ini bisa sekecil percikan api sampai sebesar bola basket.
Jumlah bola api per malam bervariasi dari puluhan hingga ribuan. Para ilmuwan belum punya penjelasan yang kuat tentang apa penyebabnya, tapi bisa jadi ini semacam gas mudah terbakar yang dilepaskan daerah rawa-rawa di sana. Bola api ini juga muncul dalam beberapa cerita dan kisah dongeng. Sungai 5 warna di La Macarena, Kolombia terlihat seperti pelangi cair. Ada warna kuning, hijau, biru, merah, dan bahkan hitam di sana. Ini terjadi berkat beragam tanaman yang tersembunyi di dalam sungai. Warna merah berasal dari tanaman yang menempel di dasar sungai. Kita melihat warna kuning berkat pasirnya. Airnya sendiri biru karena memantulkan warna langit. Lalu alga mengubah airnya menjadi hijau. Sementara hitamnya berasal dari bebatuan hitam. Dari semua warna ini, biasanya merah yang paling menonjol. Anehnya, tidak ada ikan di sungai ini. Hanya ada amfibi, reptil, dan sekitar 420 jenis burung. Orang-orang yang tinggal di pedesaan Norwegia bagian tengah, dekat lembah Hesdalen, sering melihat cahaya warna-warni mengambang. Ada yang putih, juga kuning. Kamu bahkan bisa melihat cahaya merah di langit sesekali. Cahaya ini muncul pada siang dan malam hari. Dan dulu, pada tahun 80-an, cahaya ini terlihat sekitar 20 kali seminggu. Durasinya antara hanya beberapa detik atau sampai 1 jam. Cahaya ini juga bergerak, sehingga tampak mengambang atau melayang. Jadi, cahaya apa ini? Beberapa ilmuwan berpikir, ini disebabkan debu besi yang terionisasi, sementara yang lain mengklaim itu semacam hasil pembakaran dari natrium, oksigen, dan hidrogen. Saat berjalan di pantai California, jangan panik kalau kamu melihat ikan yang sedang menyembunyikan ekornya, seperti yang biasa dilakukan anjing. Grunion adalah jenis ikan yang terkenal akan ritual kawin anehnya. Mereka memasukkan ekor ke pasir untuk bertelur. Telur tersembunyi di pasir selama 10 hari. Proses ini biasanya terjadi saat air pasang. 10 hari kemudian, saat air pasang berikutnya tiba, ikan-ikan yang baru menetas pun tersapu ke laut dan samudra. Para ilmuwan masih belum tahu kenapa ikan ini repot-repot menyembunyikan ekornya di pasir. Di pantai dingin Laut Baltik, ada tempat bernama Hutan Menari. Pohon pinus di sana bengkok dan terpelintir. Mungkin pasir di bawahnya yang membuat pepohonan ini tumbuh begitu. Alasan lainnya mungkin adalah angin kencang. Beberapa orang mengklaim penyebabnya lebih misterius. Mereka mengatakan hutan ini adalah tempat pertemuan energi positif dan negatif. Penduduk setempat mengatakan jika kamu memanjat melewati salah satu cincin pepohonan ini, hidupmu akan bertambah 1 tahun. Jadi pengen coba? Batu berjalan alias batu berlayar bergerak melintasi salah satu lembah di California dan meninggalkan jejak panjang di belakangnya. Para peneliti merekam batu bergerak ini dalam mode video time-lapse dan bahkan memasang navigator GPS di sejumlah batu untuk membuktikan bebatuan ini bergerak dalam kecepatan tinggi untuk takaran batu tentunya. Dan mereka membuktikan tidak ada yang mendorong bebatuan ini diam-diam. Banyak orang meyakini bebatuan ini bergerak demikian karena lapisan es tipis yang terbentuk sepanjang malam ketika suhu di sana turun di bawah titik beku, dan lapisan es ini mencair keesokan harinya tanpa jejak. Di Oakville, Washington, jarang sekali hujan, tapi kisah yang terakhir ini masih belum punya penjelasan kuat. Pada suatu hari yang aneh, alih-alih tetesan hujan, warga Washington menyaksikan gumpalan mirip jeli tembus pandang berjatuhan dari langit. Tetesan ini disebut gumpalan Oakville. Orang yang terkena hujan ini mengalami gejala mirip flu parah tak lama setelahnya. Para peneliti yang mempelajari tetesan hujan itu mengklaim bahwa gumpalan-gumpalan ini mengandung semacam sel darah putih. Beberapa orang meyakini gumpalan itu adalah ubur-ubur yang menguap. Tapi kalau benar, gimana caranya ubur-ubur sampai ke sana? Mereka ngapain di atas sana? Terus kenapa jatuh? Aku penasaran. Mungkin ada pesawat yang terbang di sana dan nggak sengaja ngosongin. Nggak jadi deh.